Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Asik nih ya. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua ya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Oke teman-teman ya, di kesempatan kali ini kalau kita lihat dari segi Fair and Greed Index-nya di mana berada di kepala 31. Oke, masih dalam kondisi fear lah. Orang-orang itu masih takut. Teman udah mau mendekati ke fase netral, udah mau mendekati ke netral. Nah, ini dari Fair and Greed Index-nya. Kalau kita lihat dari parameternya indeksnya altcoin, teman-teman ya, dia berada di area 21/100, teman-teman ya. Di mana kita bisa melihat ya kalau masih di kisaran warna orange itu masih mendominasi terhadap Bitcoin session. Oke. Tapi kalau kita udah masuk ke zona orange yang udah mulai abu-abu ya kan, zona orange udah memudar atau masuk dalam zona abu-abu gitu teman-teman ya. Ini udah menuju ke ranah altcoin gitu ya. Untuk saat ini masih di Bitcoin, teman-teman, ini masih di Bitcoin dan semoga saja dalam waktu dekat untuk indeksnya ini bisa naik sampai kepala 50. Amin. Semoga saja ya. Terus kalau kita lihat dari kinerja Bitcoin dominance terlebih dahulu. Untuk Bitcoin dominan sendiri, Bitcoin itu masih mendominasi teman-teman ya, berada di area 60,5%. Ethereum masih sama ya datanya seperti kemarin, belum ada perubahan. Untuk altcoinnya juga masih sama di kepala 30,9 ya. Belum ada perubahan yang terlalu signifikan. Oke, semoga saja dalam waktu dekat kita bisa melihat ya perubahan parameter untuk altcoin ini jauh lebih signifikan lagi. Amin. Nah, kali ini teman-teman ya sesuai permintaan atau requestan daripada teman-teman semua, Bang tolong bahasin dong airdrop Pocket Fi. Apakah ini bakal scam ya? Atau akan ada prospek lainnya? Oke, kita akan bahas teman-teman. Kali ini kita bahas Pocket Fi. Nah, yang pertama teman-teman, informasi yang pertama sebelum kita masuk ke detailnya yang jauh lebih dalam lagi ya. Untuk informasi pertama, pada tanggal 18 Maret kemarin, Pocket Fi memberikan pengumuman ya atau announcement lah tentang total pasokan yaitu sekitar 6,5 billion. Oke. Pasokan terverifikasi itu ada sekitar 1,1 billion lebih. Oke, terus di sini sebagian Swift tetap ada, sebagian lagi tidak. Oke, ya berarti sebagian Swift itu tetap ada tapi sebagian lagi mungkin di burning ya teman-teman, bagi teman-teman yang tidak melakukan verifikasi. Oke, seperti itu ya. Nah, di mana teman-teman ya Pocket Fi sempat memberikan tahu tentang human verification is then just about proving your real but showing your true shot. Oke, jadi ini memisahkan mereka yang membangun dari mereka yang mengejar jalan keluar. Ini memperkuat komunitas dan melindungi apa yang kita ciptakan. Stand with the real ones get verified. Oke, pengumuman resmi akan segera dirilis. Oke, sebenarnya gini teman-teman ya. Pocketify itu mengeluarkan ya untuk ya bisa dikatakan ini syarat eligible juga sih ya, human, real human gitu kan. Mereka ingin melihat ya mana orang yang benar-benar ini akun real atau akun bot dengan membayar. Sayang sekali ya dengan pembayaran. Padahal dari Pocket Pi sendiri kan bisa melihat tuh dari daily apa ya, daily loginnya. Oh ternyata ini kalau daily login, setiap hari login mungkin ada bolongnya sekali dua kali mah wajar ya. Itu udah dipastikan real human. Cuman kan dari Pocket Fi itu memberikan apa? Dana ya, dalam arti adalah memberikan tarif sekitar 0,4 ton ya teman-teman ya untuk memverifikasi bahwasanya kita ini benar-benar manusia gitu kan. Nah, ini yang menimbulkan perdebatan cukup banyak, apakah ini nanti akan benar-benar apa ya? Ngeluarin airdrop bener-bener listing di pada tahun kuartal 1 ini, karena informasinya gini, Pocket Fi ini kalau nggak ada perubahan jadwal teman-teman, dia akan launching atau listing di kuartal 1 gitu ya kan. Kuartal 1 ini tinggal berapa hari sih ya kan. Tinggal beberapa hari lagi kita udah mengakhiri kuartal 1 gitu teman-teman ya. Nah, yang dimana Pocket Fi juga mengeluarkan peringatan nih, Anda mengabaikan bukti kemanusiaan Anda atau verifikasi human ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menyaksikan Swift Anda terbakar dalam 4.000. Jadi akan di burning gitu teman-teman ya, akan di burning Swift yang kita kumpulkan gitu kan. Sebenarnya gini, Swift atau token Pocket Fi ini teman-teman ya, atau Swift ini itu adalah token. Jadi itu bukan poin yang kita farming, itu bukan poin, itu udah dikonfirmasi oleh pihak Pocket Fi bahwasanya yang kita farming itu bukan poin melainkan token gitu teman-teman. Jadi kemungkinan besar ya rasio konversinya 1:1 gitu teman-teman ya, karena itu bukan poin tapi token.
Nah, dan sekarang teman-teman yang perlu kalian ketahui ini adalah total kepemilikan saya karena saya juga jarang-jarang daily login ya, jarang login juga, jarang ngerjain juga gitu teman-teman. Ya, oke kita klaim dulu ya. Lumayan ada 9. Oke. Di sini saya udah melakukan verifikasi account dengan mengeluarkan modal sekitar 0,46 atau berapa dalam bentuk ton ya. Itu kalau dipresentasekan ke dalam kurs dolar itu 1, sekian dolar lah teman-teman ya. Ya sekitar 20 ribuan kalau nggak salah teman-teman. Kalau nggak salah ya, kalau salah mohon koreksi. Ada sekitar 200 token Swift ya yang saya staking juga dalam kurun waktu 3 bulan. Oke. Di sini kalau kita lihat dari datanya ini teman-teman ya. Nah, di mana kalau kita melihat emisi Swift saat ini ada sekitar 6,5 miliar. Oke ya, pada akhirnya menambang bot dan manipulator akan dibatalkan sehingga mengakibatkan penurunan total emisi juga, teman-teman ya. Terus emisi terverifikasi itu udah ada sekitar 1,2 miliar teman-teman ya. Jumlah pengguna saat ini teman-teman sekitar 20 jutaan kalau kita lihat ya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat pengguna hingga halving berikutnya ada halving juga. Nah, kita mengacu pada tanggal akhir penambangan yaitu berada di kuartal 1 tahun 2025. Ini akan ended farming ya, yaitu di kuartal 1 teman-teman ya. Tentunya kuartal 1 itu kan tinggal menghitung hari. Kita udah berada di penghujung kuartal 1 teman-teman ya. Kalau kalian lihat dari peta jalannya ya, seperti riset pasar, ya pengembangan, integrasi dengan DEX, mendukung rantai dan jembatan, fungsionalitas, pembaruan dan masih banyak lagi yang lainnya ya kan. Mekanisme staking Swift itu udah terjadi. Nah, setelah mekanisme staking Swift itu udah keluar ya, maka di sini bisa kalian lihat nih daftar token Swift atau listing token Swift itu kuartal 1 tahun 2025. Oke, terus di sini akan ada berikutnya setelah listing, teman-teman ya, setelah listing adalah migrasi ke non penahanan, di mana ini akan terjadi juga pada kuartal ke-1. Nah, jadi ini semuanya di kuartal 1, teman-teman ya. Ini semuanya di kuartal 1 migrasi ke non penahanan, mekanisme pemungutan suara atau DAO ya, batas pesanan. Nah, ini akan terselesaikan pada kuartal 1. Sedangkan kuartal 1 tinggal berapa hari lagi, ini udah tanggal berapa, tanggal 21 kan, tinggal beberapa hari lagi, 10 harian ya. Nah, proyeknya di sini ada seperti apa ya, pom besar, ini kan dalam bahasa Indonesia ya, big pump gitu teman-teman ya. Jadi ini seperti proyeknya Bloom. Kalau Bloom kan ada mempet ya. Nah, kurang lebih mekanisme PocketFi ya, proyeknya kurang lebih sama, mirip ya, 11-12 kayak proyek Bloom. Nah, jadi sebenarnya dari segi proyeknya ini cukup menarik nih ya. Ada Pungdao ya kan, di sini juga ada Kubus dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita melihat dari peta jalannya ini sebenarnya sebentar lagi seharusnya ada pelistingan ya. Oke, jadi kalau dibilang scam kalau enggak ya, selama timnya masih berusaha, kita ketahui sendirilah ya. Ini udah beberapa kali ngembangin atau ya bisa dikatakan dimension juga ya oleh Victor juga teman-teman ya. Terus El Kanadi juga nggarap kayaknya ya, karena dia akun X-nya ngikutin daripada si akun PocketFi ini gitu kan. Nah, biasanya banyak orang yang berspekulasi, wah kalau Elkana diikut pasti JP nih, kayak gitu loh ya. Nah, jadi kembali lagi terhadap teman-teman semua, mau verifikasi atau enggak. Kalau enggak verifikasi berarti total PocketFi ya atau token Swift yang kalian farming itu akan di burning ya. Semakin banyak yang enggak verifikasi akan semakin bagus dong. Ya karena apa? Alokasinya akan semakin sedikit yang menerima. Ya, jadi orang yang menerima airdropnya sedikit, ya mungkin circulating supply-nya nanti sedikit, ya otomatis apa? Harganya bisa melejit gitu ya. Oke, jadi kalau kalian ingin, wah saya mau spekulasi nih, siapa tahu JP nih kayak si Ton ya, Ton Station ya teman-teman, sorry, Son waktu itu ya, nama tokennya Son ya. Dan airdropnya diberi nama Ton Station. Waktu itu kan kita disuruh beliin developernya kopi ya, kalau nggak salah 1 ton ya. Kalau nggak salah 1 ton teman-teman ya. Waktu itu saya juga beliin sih 1 ton. Banyak orang yang merasa gila gara-gara 1 ton gagal JP gitu kan. Nah, ternyata harganya juga lumayan waktu itu ya. Nah, jangan sampai penyesalan di Ton Station terulang lagi di PocketFi ini gitu ya. Cuman tetap disclaimer. Oke lah, mungkin ini dulu. Semoga informasi ini sedikit membantu. Tetap semangat dan salam.